Mengapa demikian? Ternyata dalam hadis lain seringkali kita mengutip, kalau bicara tentang silaturahmi maka akan membukakan pintu rizki dan akan memperpanjang umur. Man ahabba ayyub satofi rizkihi falyasil rahimah. Barang siapa yang cinta, yang suka untuk diluaskan rizkinya, dipanjangkan umurnya, maka jalinlah silaturahmi, kata Nabi. Untuk mendeskripsikan hadis ini cukup susah, karena ketika saya nyantri ternyata banyak dari kiai yang tidak mau didoakan untuk umurnya panjang, Pak. Contoh, katakan mudah-mudahan Pak Direktur Bandara atau Pak Direktur Kementerian Perhubungan umurnya mudah-mudahan panjang, kalau bisa sampai 1000 tahun. Kira-kira mau apa nggak didoakan umur panjang seperti itu? Yang lain mati, dia doang sendirian yang hidup, Pak. Cukup sulit, kenapa kok harus umur panjang yang dipertaruhkan? Maka saya mencoba mencari satu ilustrasi. Ada satu karangan buku namanya Homo Sapien, dikarang oleh Yuval. Dia mengilustrasikan manusia dan kera. Manakala diberikan kesempatan untuk hidup di satu pulau, seorang manusia dan seekor kera, maka mana yang akan bertahan hidup, Pak? Ternyata yang bertahan hidup adalah seekor kera. Dengan insting naluriah hewannya, dia bisa mencari makan, dia bisa hidup tanpa rumah, dia bisa bertahan hidup di tengah cuaca yang ekstrim. Sementara satu orang manusia pasti akan mati ketika ditaruh di satu pulau yang tidak ada manusia lainnya. Lalu ilustrasi ini dilanjut dengan ketika ada 1000 manusia ditaruh 1000 kera, maka mana yang akan bertahan hidup? Ternyata jawabannya adalah yang bertahan hidup manusia, sementara 1000 ekor kera akan musnah. Ini terbukti manusia seringkali merusak alam, lalu ekosistem hewan yang tersingkirkan, saking hebatnya manusia. Kenapa sedemikian hebat manusia? Ternyata ada silaturahim yang dijalin, ada networking antar manusia satu dengan yang lain, sehingga dengan kemampuan kita yang terbatas, tapi koordinasi antar manusia bisa sangat menyeramkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dalam kajian ilmu fiqh, tentu di beberapa hal aktivitas ibadah, kalau kita ditanya ada perkara wajib dan perkara sunnah, maka mana yang akan didahulukan? Kalau ada kewajiban kita berhutang, lalu kemudian ada keinginan diri untuk sedekah, maka mana yang didahulukan? Wajib dulu baru sunnah. Nah, dalam ibadah afsus salama bainakum, ketika Rasul memerintahkan untuk uluk salam, itu adalah salah satu ibadah yang derajat sunnah tapi melebihi derajat wajib. Jadi menguluk salam itu hukumnya sunnah. Bisa kalau menguluk salam dapat pahala, kalau tidak juga tidak apa-apa. Cuman menjawab salam hukumnya wajib. Jadi kalau saya bilang ibadah salam itu salah satu ibadahnya orang dalam, Pak. Karena walaupun derajatnya sunnah, tapi bisa melebihi dari wajib. Karena tidak ada kewajiban menjawab salam kalau tidak ada orang kesunahan mengucapkan salam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Ini salah satu doanya Nabiullah Musa alaihissalam, karena Nabi Musa itu semenjak lahir lidahnya cedal, Pak. Karena Fir'aun itu ingin membunuh anak putra laki-laki setiap yang lahir, maka dibunuh semuanya kecuali Musa alaihissalam. Tapi Nabi Musa dipungut oleh istrinya Fir'aun, lalu kemudian dites sama Fir'aun untuk memilih makanan. Yang satu makanannya berupa madu, yang satu berupa bara api. Tapi Nabiullah Musa ternyata dituntun oleh malaikat Jibril, dia ngambil bara api ke mulutnya. Makanya sejak lahir sampai besar Nabiullah Musa itu mulutnya cedal, kalau ngomong susah, Pak. Kalau diplomasi apalagi menghadapi Fir'aun itu kesusahan, karena menganggap dirinya kurang pintar untuk berbicara. Makanya Nabi Musa meminta doa kepada Allah dengan doa ini, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi syrah li sadri, Tuhanku, isyrah sadri, bukakanlah dadaku supaya lapang dadanya. Wa yassir li amri, mudahkanlah segala perkaraku. Wahlul uqdatam min lisani, dan tajamkanlah lisanku. Yafqahu qawli, dan faqihkanlah, berikanlah ilmu atas apa yang keluar dari lisanku. Jadi ketika menghadapi Fir'aun, Nabi Musa doa ini supaya dipermudah sama Allah diplomasi di hadapan Fir'aun. Nah, Bapak Ibu semua hadirin yang dimuliakan Allah, sama-sama kita hormati seluruh pengurus masjid. Mudah-mudahan Allah berikan senantiasa keberkahan, kelapangan rizki, ilmu yang bermanfaat, sehingga masjid kita pada siang hari ini tetap ramai dan diisi dengan kajian-kajian yang penuh dengan keilmuan. Karena sungguh kajian keilmuan itu Allah ingin turunkan kepada kita di tengah-tengah manusia. Manakala Nabi Adam alaihissalam diprotes sama malaikat, iblis dan jin, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Kita manusia itu pernah diprotes dulu, karena jangan-jangan ketika kita diciptakan oleh Allah, nantinya di bumi ini kita akan berbuat kemungkaran, kefasatan, dan kehancuran. Terbukti ketika ada seorang diberikan satu amanah jabatan, ia pasti menyalahgunakan jabatannya. Ketika diberikan kesempatan untuk bekerja mengabdi untuk keluarga, untuk istri, ternyata di tengah-tengah pekerjaannya ia korupsi, memanfaatkan waktu, mencuri-curi waktu demi kesenangan pribadinya. Banyak hal yang terjadi kepada manusia sehingga penciptaan manusia pun diprotes oleh para makhluk tersebut. Tapi sekali lagi hadirin, ternyata Allah ingin mengangkat derajat manusia dengan memberikan satu amanah, wa 'allama adamal asma'a kullaha. Allah memberikan ilmu, mengucurkan ilmu kepada Nabiullah Adam alaihissalam, lalu kemudian dengan ilmu ini bisa mengangkat derajat kita sebagai manusia di antara makhluk yang Allah sudah takdir. Allah perintah sujud, malaikat sujud selamanya. Nggak bisa tuh ketika diperintah sujud lalu ada himbauan buat sedekah lalu malaikat sedekah, tuh nggak bisa. Lalu kemudian Allah perintah untuk tawaf, lalu kemudian ada anjuran untuk berbuat baik kepada sesama, malaikat tuh nggak bisa. Dia akan tawaf terus selamanya. Di antara makhluk tersebut yang sangat mulia, ternyata manusia menjadi makhluk pilihan Allah yang diberikan satu amanah berupa ilmu. Mudah-mudahan kajian kita setiap salat di masjid kita tercinta ini juga bisa menjadi satu wasilah meningkatkan kualitas takwa kita, iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, saya sedikit akan membahas satu tema tentang bulan Syawal, bulan silaturahim. Ada satu perintah yang Allah berikan kepada kita. Ketika perintahnya terkait dengan puasa di bulan Ramadan, la'allakum tattaqun, maka tujuannya adalah untuk kita bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Diterangkan di ayat lain, maka ada satu perintah Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wattaqullahal tasaaluna bihi wal arham. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah alladzi tasaaluna bihi, yaitu Allah yang kalian sebut-sebut setiap hari dengan namanya. Kita selalu meminta kepadanya. Kita minta, ya Allah, berikanlah anak yang soleh solehah. Kita mencatut namanya Allah. Ya Allah, berikanlah peluang rizki di pekerjaan kami. Kita juga mencatut nama Allah. Kita sering sekali mencatutkan nama Allah di setiap permintaan kita. Lalu perintah ini Allah tegaskan dengan wawu ataf, wattaqul arham. Kita juga diperintahkan untuk bertakwa terhadap arham. Arham itu apa sih? Kalau kita seringkali mensifati Allah itu Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka istilah silaturrahmi itu biasanya disandingkan dengan menjalin cinta kasih, atau bisa berarti rahim, yaitu hubungan darah. Dengan menjalin hubungan darah yang ada, kita biasanya kalau habis Ramadan ke Syawal ada satu tradisi namanya mudik, Pak. Mudik itu pulang ke kampung untuk merajut kembali, sowan ke sanak family, hubungan darah yang sudah terjalin selama ini antara kita dan keluarga kita. Bahkan para ulama Jawa mengilustrasikan kegiatan ini, mempopulerkan dengan istilah halal bihalal. Tolabul halal bitorikil halal. Kita meminta untuk kehalalan, maaf kepada sesama keluarga kita dengan cara yang halal. Gimana caranya? Ya tadi itu, kita mudik, mengadakan satu acara, lalu saling meminta maaf, memaafkan. Perintah ini Allah lanjutkan dengan perintah lain yang merupakan satu tahdir, peringatan kepada mereka yang tidak mau menjalin silaturahim. Fahal asaitum intawallaitun antufsidu fil ardi wattuqatti'ul arham. Fahal asaitum, apakah engkau mengira, wahai para manusia, intawallaitum, manakala engkau diberikan satu kekuasaan gitu ya, satu kesempatan oleh Allah, antufsidu fil ardi, maka engkau akan berbuat satu kefasatan di muka bumi ini, wa tuqatti'u arhamakum, dan engkau akan memutus silaturahmi di antara kalian. Ulaikal ladzina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Mereka itu adalah sungguh yang dilaknat oleh Allah, kupingnya tuli, matanya buta. Mengapa demikian? Ternyata dalam hadis lain seringkali kita mengutip, kalau bicara tentang silaturahmi maka akan membukakan pintu rizki dan akan memperpanjang umur. Man ahabba ayyub satofi rizkihi falyasil rahimah. Barang siapa yang cinta, yang suka untuk diluaskan rizkinya, dipanjangkan umurnya, maka jalinlah silaturahmi, kata Nabi. Untuk mendeskripsikan hadis ini cukup susah, karena ketika saya nyantri, ternyata banyak dari kiai yang tidak mau didoakan untuk umurnya panjang, Pak. Contoh, katakan mudah-mudahan Pak Direktur Bandara atau Pak Direktur Kementerian Perhubungan umurnya mudah-mudahan panjang, kalau bisa sampai 1000 tahun. Kira-kira mau apa nggak didoakan umur panjang seperti itu? Yang lain mati, dia doang sendirian yang hidup, Pak. Cukup sulit, kenapa kok harus umur panjang yang dipertaruhkan? Maka saya mencoba mencari satu ilustrasi. Ada satu karangan buku namanya Homo Sapien, dikarang oleh Yuval. Dia mengilustrasikan manusia dan kera. Manakala diberikan kesempatan untuk hidup di satu pulau, seorang manusia dan seekor kera
maka mana yang akan bertahan hidup, Pak? Ternyata yang bertahan hidup adalah seekor kera. Dengan insting naluriah hewannya, dia bisa mencari makan, dia bisa hidup tanpa rumah, dia bisa bertahan hidup di tengah cuaca yang ekstrim. Sementara satu orang manusia pasti akan mati ketika ditaruh di satu pulau yang tidak ada manusia lainnya. Lalu ilustrasi ini dilanjut dengan ketika ada 1000 manusia ditaruh 1000 kera, maka mana yang akan bertahan hidup? Ternyata jawabannya adalah yang bertahan hidup manusia, sementara 1000 ekor kera akan musnah. Ini terbukti manusia seringkali merusak alam, lalu ekosistem hewan yang tersingkirkan, saking hebatnya manusia. Kenapa sedemikian hebat manusia? Ternyata ada silaturahim yang dijalin, ada networking antar manusia satu dengan yang lain, sehingga dengan kemampuan kita yang terbatas, tapi koordinasi antar manusia bisa sangat menyeramkan. Kita tidak bisa berburu memanjat pohon, manusia satu dengan yang lain membuat satu alat teknologi untuk memanjat pohon. Tidak hanya memanjat pohon, bahkan menebang pohon sampai ke akar-akarnya pun bisa. Tidak punya teknologi untuk mancing, cari ikan, karena manusia kalau sendiri tidak kuat untuk menyelam lama-lama. Tapi ketika ada 1000 orang bisa menciptakan satu teknologi yang bahkan ekosistemnya dapat rusak. Itu karena hebatnya manusia, iya kan? Jadi mungkin hal inilah yang ingin disampaikan oleh Nabi. Panjang umur itu bukan berarti umurnya yang begitu panjang, melainkan dengan umur yang cukup. Umat baginda Rasulullah itu paling antara 60 sampai 70. Kalau sudah lebih dari 60 pun dianggap bonus, tapi keberkahannya insya Allah jauh melebihi umurnya. Terbukti Nabi ketika memimpin umat muslim, Nabi dapat SK kenabian itu umur 40, Pak. Baru dapat SK kenabian, baru menjadi presiden. Itu pun dibagi jadi 2. Dari sisa umurnya di 63 berarti hanya memimpin 23 tahun. Ada periode Mekah, ada periode Madinah, masing-masing 10, 13. Itu kalau dikonversi mungkin hanya 2 periode, sama seperti negara Republik Indonesia. Jadi presiden 2 periode. Tapi begitu banyak presiden yang memimpin 2 periode, pengaruhnya tidak sebesar Nabi besar Muhammad SAW. Dia melampaui zamannya, melampaui waktunya. Bahkan kita yang nggak menyaksikan Nabi, nggak pernah melihat Nabi, nggak pernah menyaksikan secara langsung Nabi, tapi kita tetap iman, kita tetap terpengaruh dengan apa yang sudah diajarkan sisa-sisa peninggalan Rasulullah SAW. Pengaruhnya sedemikian dahsyat, padahal mimpinnya hanya 2 periode tadi. Begitu besar peran Nabi. Dia melakukan rekonsiliasi setiap hari, silaturahim dari tempat satu ke tempat lainnya, membangun satu networking. Hal ini yang dilakukan Nabi manakala selesai Ramadan, lalu kemudian masuk ke bulan Syawal, Pak. Saya ingin membacakan satu riwayat hadis Nabi yang dilakukan di bulan Syawal. Kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam li ajli salatil Id. Selesai salat Ramadan, bulan Syawal datang, kita semua melaksanakan Id. Nabi keluar dari rumah untuk melaksanakan salat Id. Wara'a sibyan yal'abun, kemudian dia melihat anak-anak ini sedang bermain karena hari kemenangan, mereka semua bergembira. Wa wajada sobiyan waqifan yabki, kemudian Nabi melihat di antara anak yang sedang bahagia, tapi ada satu dari mereka yang menangis. Fasa'alahun Nabi, kemudian Nabi itu nanya, Pak, ma yubkika ayyuhas sobi, apa yang membuat engkau itu menangis? Wa huwa lam ya'rif annahun Nabi,
Anak kecil ini nggak tahu kalau yang nanya itu adalah Rasulullah SAW. Lalu kemudian anak kecil ini minta sama Nabi, "Dakni ayyuhar rajul, wahai pemuda doakan saya. Inna abi mata fi ihda ghazawati ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya bapakku itu mati di salah satu peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Di depan Nabi ngomong seperti itu. Wa ummi qad tazawwajat bi ghairi abi, sementara ibuku sudah nikah lagi. Fa akala mali, maka hartaku diambil oleh ibuku. Fa akhadha dari, rumahku juga diambil oleh ibuku, hidup bersama suami yang barunya. Fasirtu kama taroni arian jaian, maka saya menjadi seperti ini sekarang. Arian, saya telanjang, jaian, saya itu lapar, hazinan dzalilan, saya itu sedih, sementara anak-anak yang lain itu sedang bahagia. Lalu kemudian anak ini dipanggil masuk ke rumah Nabi besar Muhammad SAW. Dipakaikan pakaian id oleh Nabi. Fa'at amahu ta'amal id, kemudian diberikan makan makanan id. Wa albasahu libasal id, kemudian diberikan pakaian-pakaian id. Kita ngomongnya baju lebaran, kita ngomongnya makan ketupat. Nabi memberikan makanan dan baju kepada anak ini, lalu berkata kepada anak kecil ini, "Ataradha an akuna laka aban?" Apakah engkau ridho wahai anak kecil, saya Rasulullah SAW akan menjadi orang tuamu. Wa Fatimatu ukhtan, dan Fatimah menjadi saudaramu. Wal Hasan wal Husain ikhwatan, Hasan Husain juga menjadi saudaramu. Menawarkan diri Rasulullah menjadi seorang ayah, merajut silaturahim, merajut upaya networking kepada anak ini yang padahal bukan merupakan darah dagingnya di Yaum Syawal, di hari atau bulan Syawal ini. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, untuk itu mari kita sama-sama di bulan Syawal ini saling memaafkan, dibangun lagi network antara kita. Barangkali dari hubungan yang tidak pernah kita sadari akan terlahir darinya keberkahan, akan terlahir darinya rizki-rizki melimpah yang Allah sudah titipkan melalui mereka, lalu bertemu kepada kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafartah, wa la 'aiban illa satartah, wa la maridan illa syafaitah, wa la hamman illa farajtah, wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana wa tadarru'ana wa tamim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna wa auladana min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal ghair. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.